Kembali di Ngobrol bareng Gus Miftah, los rewel. Hari ini kita los-losan sama Mas Ganjar. Tetap jaga prokes. Saya tetap menjaga jarak nih ya. Kenapa menjaga jarak? Karena menjaga jarak mengajarkan kepada kita bahwa yang dekat belum tentu jadian. Ya. Mas Ganjar, saya pengen tahu nih masa kecil Mas Ganjar. Ini kan beliau seorang pekerja keras. Saya dengar beliau juga sempat berjualan bensin katanya, ya kan? Untuk supaya bisa tetap sekolah. Nah, saya pengen tahu dong Mas. Masa aku konco kentalmu nggak ngerti sejarah, ya kan aku malu Mas. Kecil saya nggak enak Mas, bapak saya polisi pangkatnya tidak tinggi. Bapak polisi ya? Ya, ibu saya ya di rumah tentu menyelesaikan seluruh persoalan rumah, ibu yang luar biasa. Dalam segala kekurangan itulah kemudian kita terbiasa sebenarnya. Dalam kekurangan itu saya terbiasa. Jadi ngerasa kayak rasanya melarat itu biasa gitu ya. Tahu lah gitu ya, kira-kira begitu. Nah, suatu ketika kami berpindah-pindah ya, karena ya polisi lah begitu. Waktu itu saya lahir di Tawangmangu, terus kemudian mau pindah ke Purworejo, tapi harus jeda dulu karena rumahnya sudah pembeli rumah saya itu udah minta-minta, terus gendang lungo gitu. Kayaknya kita terusir juga gitu. Sebelum kami sampai ke Kutoarjo, kami berhenti di Karanganyar karena bapak waktu itu menjadi polisi di Polres Karanganyar. Nah pada saat itulah kemudian kita ngontrak rumah, sini tempat gudang gamping, terus kemudian ada kotaan kecil gitu ruangan, itu yang dikontrak. Oh jadi sempat jadi kontraktor juga ya? Kontrak sini, kontrak sana. Ya kontrak sini, kontrak sana. Sehingga kalau ada gamping ya, kabur itu datang itu, waduh, debunya kemana-mana itu udah sampai, mungkin debunya itu salah satu nempel ke rambut saya gitu. Nah dari situlah kemudian ke Kutoarjo. Bapak pensiun, saya masih SMP. Waduh. Nah akhirnya kita sekeluarga itu berbicara bahwa gimana ya kira-kira biar anak-anak ini bisa sekolah. Maka saya diajak kakak saya yang paling tua Mas. Dia jadi polisi juga di Jogja. Maka saya SMA di Jogja. Oh, karena soalnya dibayari. Terus adik saya yang ragil dibiayai oleh kakak saya nomor 2. Jadi diganduli, ditarik gitu. Nah saat itulah saya SMA di Jogja, kos gitu. Kakak saya kuliah juga kos, satu kamar bertiga sama sepupu saya di Klitren gitu. Terus pada saat itu Klitren Bayatesda ya? Klitren sana. Nah pada saat itu ibu itu bicara bagaimana agar kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan. 2 minggu sekali saya pulang, giliran kulaan bensin. Bukan Pertamina tapi Pertamini. Iya. Itu ceritanya ya ada kios kecil di depan stasiun di Kutoarjo gitu. Nah, kalau melihat perannya Bapak, saya pengen tahu bagaimana sih seru Bapak sebagai seorang polisi mendidik seorang Ganjar Pranowo kecil sehingga bisa menjadi seperti hari ini. Sebenarnya biasa saja ya, tapi yang luar biasa adalah dari ketulusan beliau-beliau. Ya, bapak saya, ibu saya gitu. Ibu saya ngajari seluruh anaknya bisa cuci piring. Mesti ngepel tiap hari. Terus kemudian nyapu halaman itu sampai dibagi tiap hari karena kakak saya, terus kemudian adik saya usianya terpaut 2 tahun sehingga bisa berbagi tugas. Sopo nyapu, sopo ngepel, sopo asah-asah. Itu. Sampai mencuci baju setrika. Setrikanya pakai setrika jago. Yang pakai areng gitu pakai areng. Bapak saya karena tiap hari pasti harus ke kantor dengan seragam saat itu polisi kan pangkatnya pakai metal loh, belum kain toh. Belum kain ya. Di braso. Oh iya braso. Supaya jadi kuning lagi jadi kuning. Terus sepatunya kudu disemir mengkilat. Sehingga anak-anaknya pasti kalau malam ditugasi sopo sing braso, siapa sopo sing nyemir. Jadi saya jago semir dulu. Jago semir. Saya jago nyemir, kecuali nyemir rambut gitu. Jadi nggak tahu apa yang terjadi, tapi itulah yang mendidik kami menjadi mandiri. Kadang-kadang ya bapak saya wong brimob waktu itu galak Mas. Brimob disiplin artinya. Disiplin. Nah, orang dikampleng tenan. Orang dikampleng tenan gitu. Apa gitu. Kita pernah dimarahi sama guru. Dimarahi guru pulang ngandake bapak. Saya pikir bapak saya mau belain. Malah diseneni. Itu bedanya dengan itu sekarang. Ya. Kalau dulu kita dimarahin guru, wadul dimarahi lagi. Kalau sekarang lapor polisi. Lapor polisi. Nah, jadi artinya itulah yang mungkin membentuk karakter Mas Ganjar untuk bisa mandiri, disiplin begitu ya. Terus kemudian ya harus punya mimpi. Punya mimpi.
Gitu. Mimpilah yang banyak, mumpung mimpi masih gratis, belum bayar. Pembahasan tentang hutang Pak Ganjar, orang tua Pak Ganjar. Karena saya dengar-dengar dulu bapak atau orang tua ini pernah punya hutang. Ya Allah. Nah, tidak akan pernah lunas karena jasa orang tua. Iya, 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 iya. Kira-kira gimana itu, Mas? Iya, ini sampe nu ngerti kayak Intel. Golek data. Iya, jadi dimulainya kan orang tua itu hutang belanjaan, Mas. Mulainya. Setiap SD awal bulan itu saya nganter ibu gitu ya. Kakak adik nganter ibu belanjaan. Nanti kalau belanjaan, ayo ibu mau belanja. Siapa mau ikut? Biasanya kita ikut. Nganterin, bawain beras, bawain sayuran, apa itu. Nah, pada saat itu kita dapat bonus. Ayo jajannya apa? Ada yang beli permen, beli macam-macam gitu. Okay. Waktu kecil udah seneng banget. Dan saat itu saya menyaksikan bagaimana ibu saya belanja. Pada saat itu bayarnya itu, Mas, bukan bayar belanjaan. Ini bayar utang yang kemarin. Dan belanjaan hari ini dicatat sebagai bayaran untuk utang berikutnya. Utang berikutnya. Maka sampai saat itulah kemudian ibu berjuang, kami bisa kuliah sampai selesai. Hutang saya apa, Mas? Hampir semua kehidupan saya ini adalah hutang saya untuk kedua orang tua saya. Saya sepakat. Karena saya Dinali pernah mengatakan begini, Pak Gubernur. Jikalau seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya, itu tidak bisa membalas kebaikan seorang ibu, bahkan hanya untuk ketika dia melahirkan kita. Nggak bisa membalas. Ya, ya. Saya pikir seorang Ganjar Pranowo pasti berangkat dari keluarga yang hebat. Kesan apa atau pelajaran apa yang Mas Ganjar dapat dari keluarga Mas Ganjar? Secara umum. Satu sederhana. Sederhana yang kita dapat, terus kemudian saling membantu. Saling membantu di antara kita. Maka kerinduan kita hari ini ketika Bapak Ibu sudah tidak ada itu adalah Lebaran. Lebaran ya? Karena Lebaran itu betul-betul meeting point yang bisa menjadi tempat kami berkumpul, kami bercanda, dan biasanya sebelum besok Idul Fitri, kita biasanya sore gitu potong ayam, tukang potongnya saya, terus kemudian kakak saya yang nomor 2, Mas Budi itu yang masak ya, diungkep Mas. Udah jadi besok pagi ada anak, ada cucu ya. Terus kemudian mereka kumpul semuanya bakar ayam setelah sholat Id. Kebiasaan yang dirindukan hari ini. Itu dirindukan karena begitu Bapak Ibu sudah tidak ada, kita nggak bisa bertemu lagi. Karena semuanya sudah punya ya masing-masing. kumpul-kumpul, simpel masing-masing. Itu kerinduan dari kami yang ada di keluarga. Sekarang kita buat WA group. Oh, WA group khusus keluarga. Iya. Kakak saya ada di Cibinong, adik saya ada di Bandung, kakak saya di Kutoarjo gitu ya. Itu terus kemudian kita ngobrol yang ada di situ ya. Sebenarnya apa sih arti keluarga untuk Mas Ganjar? Tempat pulang. Sesimpel itu ya? Iyalah. Mas kalau kita nggak pulang, alamat kita ngerti kok. Kalau pulang itu ada kerinduan di sana, ada kehangatan, ada curahan, ada berbagi gitu. Artinya fungsinya minimal bisa pulang ya? Pulang Mas, karena orang duwe omah, lali omah, oblo, organisasi bocah lali omah terus piye? Iya. Mulai nangendi. Kadang-kadang lupa pulang aja nggak tahu. Pulang aja nggak tahu. Tapi kalau kita ingin pulang itu ada sebuah kerinduan di sana. Maka kita akan melepaskan sesuatu, kebahagiaan, senang, gojekan gitu. Kadang-kadang gojekannya ya kere gitu kan. Nah, Mas Ganjar kan punya anak. Bagaimana ngajari anak-anak supaya nggak arogan jadi anak gubernur? Iya, saya sering ajak mereka, ajak dia, anak saya untuk si Alam itu saya ajak untuk berkeliling. Mama, yuk nengok temen yuk datang ke kawinan yuk. Temenmu ada yang nggak? Masalah dengan sekolahnya nggak ini? Maksud anaknya gubernur, kadang-kadang ada anak yang bermasalah di sekolah ngelaporin sama gubernur, anak saya harus tahu apa sih yang dilaporin gitu. Sehingga dia akan tahu problem-problem sosial yang muncul. Sehingga saya ajarkan anak saya itu untuk gubernur itu bukan apa-apa, biasa saja. Dan suatu ketika ya selesai. Jadi kamu biasa-biasa dan ternyata 2013 saya dilantik, dia diwawancarai oleh wartawan. Dan saat itu ya dia SD. Gimana rasanya jadi anak gubernur? Saya bukan anak gubernur, saya anaknya Ganjar Pranowo. Gitu. Itu masih SD? Sudah bisa jawab seperti itu? Ya nggak tahu maksudnya di kepala apa. Dan alhamdulillah dia juga merasa biasa saja. Biasa saja, tidak merasa menjadi anaknya gubernur yang dalam posisi
sosialnya kemudian terkesan itu tinggi enggak. Dia biasa saja, biasa bercanda, teman-temannya main di sini, ngobrol di rumah gitu, dan saya bebaskan saja. Oke, Sobat Kepo, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini.